Istriku, duhai istriku, hartamu adalah hartamu, bukan hartaku. Engkau berhak melakukan apapun yang engkau mau dengan hartamu, selagi itu adalah hal yang Allah bolehkan dan Allah halalkan. Karena harta yang engkau berikan kepada aku dengan keterpaksaan adalah bara api yang engkau tumpahkan di dalam tubuhku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bersyukur kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala limpahan rahmat dan nikmat tiada tara tiada terhingga, karunia dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak tentunya kami ucapkan dari keluarga besar, dari dua keluarga besar kami yang sedang berbahagia, kepada seluruh tetamu dan undangan yang bersedia melapangkan waktu untuk memenuhi undangan dan hajat kami. Tentu kedatangan antum semakin membuat kita bahagia dan bergembira. Semoga dibalasi oleh Allah dengan pahala berlipat ganda. Berikutnya, izinkan ana mengambil kesempatan di waktu yang berbahagia ini untuk menyampaikan seuntai kalimat dari sang suami kepada sang istri yang ana anggap perlu, semoga bermanfaat dalam untaian kalimat tersebut. Namun sebelum untaian kalimat itu saya ucapkan, mungkin ada 2 poin nasihat yang bisa saya sampaikan kepada seluruh yang hadir pada majelis berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi walaupun dia sebenarnya adalah untaian kalimat kepada sang istri, namun ada 2 faedah penting yang hendaknya bisa kita camkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun 2 nasihat penting itu untukmu, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, terutama Anda yang sudah rajin duduk di majelis ilmu, sudah rajin belajar sunnah Rasulullah SAW. Aku ingin menyampaikan 2 nasihat penting. Semoga momen yang bahagia ini, momen langka ini, bisa memberikan manfaat masuknya 2 nasihat penting ini ke hati kita, untuk kita jadikan amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena melihat keadaan dan situasi kaum muslimin sekarang, kita atau saya pribadi sering mengatakan bahwa ini sudah banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Bukan hanya orang awam, bahkan juga orang yang sudah rajin hadir di majelis taklim dan sudah terlihat tanda-tanda dia mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam penampilan-penampilan zahirnya. Adapun 2 nasihat penting itu, yang pertama adalah merupakan sifat seorang mukmin yang sejati menjaga lisannya dari membicarakan aib saudaranya. Dan itu pun kewajiban menjaga aib itu apabila memang aib itu ada dan terjadi. Namun apabila aib itu belum pasti terjadi, maka hanyut membicarakannya adalah dosa di atas dosa. Karena itu adalah kumpulan antara ghibah dan su'udzon. Adapun nasihat yang kedua, merupakan sifat seorang mukmin sejati yang sudah banyak dilupakan adalah menjaga dirinya agar dia tidak dibicarakan orang lain dengan cara yang buruk. Berbuat sesuatu yang membuat orang lain terhindar dari membicarakan perkara buruk tentang dirinya. Ini hal sudah banyak dilupakan orang dan sudah banyak
orang yang kurang mengamalkannya. Arti kata sudah langka diamalkan oleh manusia, yaitu seorang muslim memiliki sifat berusaha bagaimana caranya supaya orang tidak berbicara yang buruk tentang dirinya. Bukan untuk berbangga, tapi ingin menjaga kehormatan jiwanya agar orang lain tidak punya kesempatan untuk berbicara hal yang buruk tentang dirinya. Kalau ataupun mereka berbicara, dia telah memiliki sesuatu yang bisa membentengi pembicaraan buruk tersebut. Contoh dari sunnah Rasulullah SAW, kisah antara Nabi SAW dan Safiyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Di suatu subuh, Nabi sedang berdiri bersama istri beliau Safiyah. Ketika itu ada dua orang sahabat yang lewat. Mereka mempercepat langkahnya seketika mereka melihat Nabi bersama seorang wanita. Melihat dua sahabat itu mempercepat langkahnya, Nabi berkata kepada dua sahabat itu, ala rislikuma innaha Safiyah. Kalian berdua jangan tergesa-gesa. Ini adalah istriku Safiyah. Apa maksudnya? Kalian jangan berburuk sangka, saya sedang berbicara dengan seorang wanita yang bukan mahram. Ini adalah istriku Safiyah, saya bebas berbicara sedekat apapun dengan dirinya. Kata para ulama, Rasul tidak ingin syaitan masuk ke dalam hati dua sahabat ini dan memberikan sesuatu di hati itu. Adapun contoh dari amalan salaf adalah kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Diceritakan dalam biografi Anas bin Malik, suatu hari Anas bin Malik tertidur dan terlambat melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Dan tertidur bukanlah aib, karena itu adalah sifat manusia dan Allah pun tidak membebankan dosa. Namun ketika beliau berusaha untuk melangkah ke masjid, ternyata jamaah sholat berjamaah telah selesai ditegakkan. Dan jamaah yang ada di masjid pun sedang bergerak keluar dan pulang dari masjid. Apa yang beliau lakukan? Akhirnya beliau bersembunyi dari pandangan mata manusia. Supaya apa? Agar orang-orang yang pulang dari masjid tidak melihat beliau yang tidak sholat berjamaah. Ini adalah untuk menjaga agar manusia tidak membicarakan diri beliau dengan perkara yang buruk. Padahal pada dasarnya beliau orang-orang mendapatkan uzur untuk tidak sholat berjamaah karena beliau tertidur. Namun orang kan tidak tahu bahwa beliau tertidur. Orang hanya tahu bahwa beliau tidak ikut sholat berjamaah. Beliau datang, sholat berjamaah sudah usai. Sengaja beliau bersembunyi agar orang tidak melihat. Ini adalah bahagian daripada pengamalan sunnah Rasulullah SAW, yaitu kita harus menjaga diri kita dan membuat sebuah protek untuk diri kita agar orang lain tidak membicarakan tentang diri kita hal yang buruk. Sekuat yang kita mampu. Saudara-saudariku, untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW tersebut di atas, maka saya merasa perlu pada kesempatan ini untuk memberikan seuntai kalimat penting kepada istri. Dengan harapan seuntai kalimat ini memiliki arti, memiliki manfaat untuk kami berdua, juga memberikan manfaat kepada semua yang hadir dan semua yang mendengarnya kelak hingga hari kiamat. Wahai istriku yang kucintai, dari hatiku yang paling dalam aku sampaikan kepadamu, niatku menikah denganmu karena Allah, bukan selain itu. Niatku menikah denganmu karena Allah dan demi untuk menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istriku yang kucintai, aku tertarik untuk menikah denganmu dikarenakan sifat-sifat dan akhlak-akhlak terpuji yang kau miliki. Sampai kepadaku sifat dan akhlak tersebut melalui orang-orang yang kenal kepada dirimu. Istriku yang kucintai, aku akan berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah di dalam berumah tangga bersamamu. Apapun yang merupakan sunnah Rasulullah di rumah tangga, insya Allah akan kuusahakan melakukannya dan mengamalkannya. Seperti itu pula kepadamu. Walau sebagai seorang manusia yang lemah seperti diriku, tidak mungkin aku pernah luput daripada kekhilafan dan kesalahan dalam mengamalkannya. Namun yakinlah istriku bahwa aku akan selalu berusaha menyempurnakannya
Insyaallah ta'ala. Termasuk di antara sunnah Rasulullah SAW dalam rumah tangga adalah soal harta suami istri di dalam rumah tangga. Yaitu, pertama, harta suami adalah harta suami, bukan harta istri. Di dalamnya Allah memberikan kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anak dengan cara yang ma'ruf. Yang kedua, harta istri adalah harta istri, bukan harta suami. Di dalamnya tidak ada kewajiban apapun untuk menafkahi suami dan anak-anak. Istri tidak ada kewajiban mengeluarkan harta sekecil apapun untuk kebutuhan nafkah di dalam keluarga. Dengan terjalinnya tali pernikahan bukan berarti harta itu milik berdua dan dimanfaatkan berdua, seolah-olah keduanya adalah pemilik hak penuh terhadap harta tersebut. Karenanya, pada kesempatan ini saya menyatakan di hadapan istri saya dan keluarga besar beliau, serta di hadapan seluruh keluarga besar saya sendiri, dengan disaksikan oleh seluruh tetamu dan undangan yang hadir, sekaligus mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah atas apa yang akan saya nyatakan. Namun bagi saya, saksi yang terbesar dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti mendengarkan seluruh untayan kalimat ini. Aku menyatakan dengan sepenuh kejujuran dan kuucapkan dari hatiku yang paling dalam, istriku, duhai istriku, hartamu adalah hartamu, bukan hartaku. Engkau berhak melakukan apapun yang engkau mau dengan hartamu, selagi itu adalah hal yang Allah bolehkan dan Allah halalkan. Engkau tidak wajib minta izin kepadaku sebagai suamimu apabila ingin membelanjakan hartamu sendiri. Hanya saja engkau bisa berdiskusi dengan diriku untuk mencari keputusan yang terbaik. Jangan pernah keluarkan hartamu untukku hanya berlandaskan rasa sungkan dan terpaksa. Engkau punya hak penuh untuk mengatakan, saya mau, saya tidak mau. Jangan pernah engkau berikan hartamu kepadaku dan kepada siapapun dan kepada apapun yang berafiliasi dengan diriku, kecuali dengan penuh ikhlas dan ridho dari hatimu yang paling dalam. Saya ulangi, jangan pernah engkau berikan hartamu kepadaku, kepada siapapun, kepada apapun yang berafiliasi dengan diriku, kecuali dengan penuh ikhlas dan ridho dari hatimu yang paling dalam. Karena harta yang engkau berikan kepada aku dengan keterpaksaan adalah bara api yang engkau tumpahkan di dalam tubuhku. Rasulullah SAW menyatakan bahwa memakan harta orang lain tanpa ridho darinya adalah perbuatan yang haram dan hasil yang haram. Dan harta yang haram pada akhirnya hanya akan mencampakkan pemakannya ke dalam jurang neraka Jahannam waliyadzubillah. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahihut Targhib wa Tarhib. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aulabih. Daging manapun yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang pantas untuknya. Jangan wahai istriku, jangan engkau berikan api neraka kepada aku. Jangan engkau basahi tubuhku dengan bara api dari neraka. Aku ingin ke surga. Ke surga. Bersamamu dan bersama semua orang-orang yang kucintai karena Allah. Dariku suamimu yang mencintaimu karena Allah. Maududi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.